Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan hadir di sekolah SMK Negeri 7 Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Hira Pahtia MPD. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik ya Pak. Iya Bapak, untuk evaluasi kita Pak selaku awak media dari Patroli Indonesia, untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi ini Pak, sekiranya mungkin ada yang bisa disampaikan Pak, baik kendala-kendalanya yang mungkin bisa ditanggulangi Pak. Mohon waktunya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masa pandemi ini, SMK Negeri 7 melaksanakan kegiatan proses belajar mengajarnya secara jarak jauh. Sudah dimulai dari bulan April, sekarang juga diperpanjang sampai 26 Oktober. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan tentu ada kendala-kendala seperti siswa yang kekurangan pulsa. Alhamdulillah kuotanya kita juga bantu dari dana BOS, kemudian juga HP, siswa yang tidak mempunyai HP kita pinjamkan tablet dari sekolah. Kebetulan kita juga dapat tablet dari BOS kinerja, itu kita pinjamkan ke pihak siswa gitu. Guru juga, guru-guru melaksanakan kegiatan PBM-nya secara online, kita bantu paket datanya. Dan alhamdulillah sekarang dari pihak pemerintah juga ada paket data yang akan dibantu buat siswa dan Guru yang ada di SMK Negeri 7 Kota Tangerang ini ya Pak ya. Pak, berarti semua kendala pembelajaran di masa pandemi ini, sistem pembelajaran PJJ ini daring dan luring bisa ditanggulangi ya Pak ya, kendala-kendalanya. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Ya baik, Bapak, ini untuk keseluruhan atau untuk total jumlah siswanya ada berapa Pak? Jumlah siswa kita semuanya 1046. 1046 ya baik Bapak. Ya untuk di SMK Negeri 7 ini ada berapa jurusan ya Pak? Ya SMK Negeri 7 itu terdiri dari 4 jurusan, perbankan, pemasaran, tata boga dan perhotelan. Baik Bapak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bekerja sama dengan beberapa dunia industri Pak? Ya alhamdulillah kita sudah bekerjasama dengan 51 dunia industri dari 4 jurusan tersebut. Yang kita adakan MOU dan itu terus kita kembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi siswa kita dalam praktek kerja lapangannya. Iya ya baik Bapak. Berarti 51 dunia usaha ya Pak ya? Iya. Sudah MOU ya Pak ya? Iya baik Bapak, mungkin ada program-program unggulan yang bisa disampaikan Pak terkait mungkin pembenahan atau penataan yang ada di sekolah ini. Oh ya, kebetulan saya jadi kepala sekolah di sini di akhir Januari 2020. Jadi saya sudah mencoba membuat perencanaan bahwa yang pertama kita kembangkan dari bidang sarana yang kita tata supaya memaksimalkan potensi yang ada di sekolah ini. Kenapa saya lihat? Karena dari sisi luas tanah itu mencukupi. Luas tanah kita sekitar lebih kurang 14.000 meter persegi. Meter persegi ya. Alhamdulillah kita coba minta bantuan ke provinsi dan pusat. Tahun ini kita dapat bantuan lab RPS perhotelan dan tata boga, itu lagi dibangun di depan gitu. Dan sarana lainnya kita coba maksimalkan dari BOS, sudah kita lakukan juga untuk pengecatan dan lain-lain. Di bidang akademik yang kita canangkan tahun pelajaran 2020-2021 ini, SMK Negeri 7 sudah berbasis digital. Oh, luar biasa Pak. Jadi guru-guru yang berlatar belakang IT itu kita kumpulkan, kita coba membuat program apa yang
aplikasi apa yang bisa dibuat untuk melaksanakan program tersebut. Alhamdulillah sudah berjalan sampai ke kegiatan PTS kemarin dengan menggunakan sistem digital. Dan itu terus kita kembangkan. Alhamdulillah guru-guru yang lain semangat ya, yang Pak. kemarin berbasis kertas mereka kesulitan gitu kan. Sekarang apalagi di pandemi ini PBM-nya juga sistem online, dan nanti setelah pandemi untuk PBM tetap tatap muka di sekolah, tapi untuk ujian itu tetap menggunakan digital ke depannya. Lebih modern Itu ya, Pak. program yang saya canangkan mulai tahun pelajaran 2020-2021. Wah, luar biasa. Ya, baik, Bapak. Oh ya, kita siapkan untuk PBM itu mereka menggunakan Google Classroom, dan untuk ujian mereka menggunakan Google Formulir yang membuat sendiri soalnya, dibuat di aplikasi Google Classroom. Alhamdulillah itu berjalan. Dari pihak siswa juga ternyata kemarin saya lihat di BTS 100% anak-anak bisa mengikuti PTS dengan baik. Baik, Bapak. Mungkin buat guru-gurunya juga Pak ada pelatihan khusus ya Pak ya untuk terkait program IT atau seperti apa gitu Pak? Oh ya, kita terus kembangkan. Bahkan tahun ini saya minta kepada guru-guru jika memang perlu kita menghadirkan ahli yang berkaitan dengan pembelajaran IT ini, kita akan datangkan supaya bisa memaksimalkan rencana kita untuk ujian berbasis digital ini. Ya, untuk guru-gurunya Pak ya, staf pendidiknya Pak ya. Baik nih Pak, dari semua yang Bapak sampaikan ini Pak, tentunya sekolah SMK 7 banyak meraih prestasi ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Untuk prestasi kita di SMK Negeri 7 sebagian di bidang kurikuler, alhamdulillah kemarin kita juga ada mendapatkan juara gitu kan. Di Tata Boga kita mendapatkan juara tahun 2019. Jadi walaupun jurusan Tata Boga itu untuk di SMK 7 masih baru ya, Pak, baru 2 tahun gitu kan. Jadi jurusan baru di kita itu adalah Tata Boga dengan perhotelan. Yang lama itu adalah perbankan dan pemasaran gitu kan. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan kita tingkatkan di bidang eskulnya, sekarang juga Wakasek Kesiswaan lagi membuat program unggulan untuk dari eskul yang ada itu mana yang bisa ditingkatkan prestasinya. Ya. Ini kan sudah jelas nih Pak, jelas terbukti dari kinerja staf pendidik yang benar-benar memprioritaskan kualitas untuk pelayanan pendidikan di sini, yang mana Tata Boga ini kan baru berdiri kurang lebih 2-3 tahun Pak, tapi sudah mendapat juara kan Pak. Itu udah satu prestasi yang nyata Pak untuk pendidikan profesional Pak di bawah arahan Bapak ya tentunya Pak ya. Baik Bapak, dari program pembelajaran daring terkait program unggulan sekolah juga dengan prestasi sekolah sudah disampaikan. Mungkin ada tambahan nih dari Bapak Haji Hira Bahtian nih, selaku kepala sekolah di sini, dalam kiat-kiat apa langkah-langkah apa Pak untuk lebih memprioritaskan mutu sarana prasarana yang ada di sini Pak? Oh ya, kita dari potensi yang ada sebenarnya SMK Negeri 7 ini seperti yang saya bilang tadi cukup punya potensi dari sisi luas, dari sisi guru-gurunya juga banyak yang berpotensi. Tinggal memang bagaimana mengatur, memanage supaya kinerja mereka ini bisa lebih maksimal. Dari bidang humas misalnya, kemarin juga sudah saya canangkan ada 51 perusahaan yang sudah bekerja sama, tapi untuk PKL terus saya dorong supaya dikembangkan lagi lebih banyak dengan perusahaan-perusahaan lain supaya memudahkan anak kita untuk praktek kerja lapangan gitu kan. Jadi ini sudah mulai digarap oleh bagian
humas gitu kan. Jadi kita berharap antara sekolah dengan dunia industri itu terjalin kerjasama yang baik. Nantinya tamatan dari SMK Negeri 7 kita berharap terserap semuanya di dunia industri gitu kan. Jadi kita berharap dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerima siswa kita berharap nantinya anak-anak yang PKL di sana itu setelah tamat nantinya bisa diterima bekerja di sana jika mereka mau. Betul. Jadi emang udah benar terkonsep ya Pak ya semuanya Pak. Karena sinyalir di sini hasil evaluasi kita selaku awak media banyak lulusan SMK ini yang pengangguran gitu ya Pak, maaf ya Pak ya tidak bekerja. Tapi di sini dengan apa yang menjadi penyampaian Pak Haji Hira Fathia selaku kepala sekolah, yang mana beliau sangat berkompeten untuk mengutamakan, untuk memprioritaskan apa yang menjadi mutu pelayanan pendidikan di sekolah SMK Negeri 7 Kota Tangerang. Mungkin terakhir dari segi kerjasama antara sekolah dengan dunia industri itu memang angka bagusnya memang dalam pembahasan kurikulum itu dunia industri itu harus terlibat dalam perencanaannya, sehingga kebutuhan dunia industri itu di kurikulum SMK sehingga nantinya setelah tamat anak-anak langsung bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan di dunia industri gitu kan. Kalau saya melihatnya harus duduk bersama antara dunia industri, sekolah SMK gitu kan, dan bisa juga dari unsur perguruan tinggi dan pengambil kebijakan, sehingga dalam merumuskan ini kurikulum yang dibutuhkan oleh dunia industri itu diserahkan ke SMK gitu kan, sehingga output dari SMK itu langsung diterima di dunia industri tersebut. Mudah-mudahan aja di Bapak sebagai media yang memang bisa kemana-mana gitu kan, bisa memfollow up hal seperti ini. Apa yang jadi ide saya itu menjadi kenyataan nantinya dalam rangka tentu mengurangi pengangguran di tamatan SMK. Ya, bertujuan untuk langsung bisa bekerja ya Pak ya. Hanya sedikit ingin tahu Pak, sepak terjang apa sih Pak Bapak selaku kepala sekolah di sini untuk menerapkan program penataan yang sedang berjalan ini, seperti pembangunan laboratorium dan mungkin yang lain-lainnya. Mungkin Bapak memberi instruksi atau memberikan arahan kepada jajaran Bapak itu seperti apa ya Pak? Dalam pembangunan sarana ini dalam rangka mengatur kemudian menumbuhkan kepercayaan dari teman-teman dan memaksimalkan anggaran itu, saya melihatnya yang prioritas itu adalah keterbukaan anggaran dengan teman-teman manajemen gitu kan. Pas saya mulai masuk di sini itu saya lakukan bahwa anggaran BOS dan anggaran lainnya itu terbuka kepada manajemen yang ada di sekolah ini. Alhamdulillah dengan keterbukaan seperti itu, dari anggaran-anggaran itu bisa kita maksimalkan dan sisanya kita bangun sarana gitu kan. Bapak bisa lihat di depan ini dibangun di luar RPS Kota Bekasi Perhotelan. Kalau itu kan dari pusat yang kita bangun jalan, pengecatan semuanya itu dari penghematan itu. Alhamdulillah menerima dengan senang hati, bisa dari sisi akuntabilitas dan transparan ini dilakukan secara baik, itu bisa memaksimalkan anggaran. Itu yang saya lakukan di sini. Luar biasa, ini satu yang mungkin menjadi percontohan yang patut diduplikasikan pada sekolah-sekolah lain, yang mana beliau sangat antusias untuk lebih memprioritaskan penataan sekolah yang berjalan di SMK Negeri 7 ini dengan transparansi secara amanah yang diedukasikan kepada jajarannya demi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ada lagi Pak sedikit yang mau disampaikan?
Mungkin terakhir dari segi kerjasama antara sekolah dengan dunia industri Ya. itu memang angka bagusnya memang dalam pembahasan kurikulum itu dunia industri itu harus terlibat dalam perencanaannya, sehingga kebutuhan dunia industri itu nanti diserap di kurikulum SMK, sehingga nantinya setelah tamat anak-anak langsung bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan di dunia industri gitu kan. Kalau saya melihatnya harus duduk bersama antara dunia industri, sekolah SMK gitu kan, dan bisa juga dari unsur perguruan tinggi dan pengambil kebijakan, sehingga dalam merumuskan ini kurikulum yang dibutuhkan oleh dunia industri itu diserahkan ke SMK gitu kan, sehingga output dari SMK itu langsung diterima di dunia industri tersebut. Ya. Jadi udah nggak kaku lagi di sinkron. Kalau sekarang yang kita lakukan, kita melakukan itu baru menghadirkan dunia industri ke sini, kira-kira apa yang dibutuhkan, baru sekedar mengkomunikasikan gitu kan, belum sampai ke pembahasan di kurikulum. Tapi ini merupakan langkah yang konkret Pak untuk program Bapak ini luar biasa nih Pak. Benar-benar kepeduliannya sangat besar sekali untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SMK. Ya, mudah-mudahan aja di Bapak sebagai media yang memang bisa kemana-mana gitu kan, bisa memfollow up hal seperti ini. Apa yang jadi ide saya itu menjadi kenyataan nantinya dalam rangka tentu mengurangi pengangguran di tamatan SMK. Iya, yang mana kebanyakan siswa itu untuk sekolah di SMA ini bertujuan untuk langsung bisa bekerja ya Pak ya. Dan di sini juga Pak Haji Hira dia yang jadi kepala sekolah, beliau menegaskan bagaimana untuk mekanisme ke depan di peradaban baru di saat emang siswa-siswa lulusan SMK Negeri 7 ini bisa berkompeten di dunia industri sesuai dengan kebutuhannya. Baik Bapak, semoga mendapat dukungan dari pemerintah terkait untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SMK Negeri 7 Kota Tangerang yang mana dipimpin oleh Pak Hadi Hira Patria yang sangat luar biasa, istimewa, berkompeten. Saya Andi dari Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sehat selalu, sukses selalu.